Bagaimana kalau Anda harus menyelesaikan sebuah permasalahan yang Anda sendiri belum jelas masalahnya apa, apalagi solusinya apa? Ya, contohnya, nih saya sempat sampaikan pada video sebelumnya ya, katakanlah penjualan di perusahaan Anda turun dan Anda nggak tahu kenapa itu turun. Anda coba untuk melogikakannya. Ternyata Anda bandingkan dengan kuartal sebelumnya, bagus kok dari tahun ke tahun, jadi ini bukan seasonal. Oh mungkin karena faktor eksternal, ekonomi, politik, ternyata perusahaan yang lain yang juga jual produk yang mirip dengan Anda, baik-baik aja kok. Cuma Anda sendiri yang turun nih. Nah, sehingga Anda bingung. Jadi ini apa masalahnya? Fenomenanya jelas, penjualan turun. Tapi actual problemnya apa nih nggak jelas. Nah, semakin kesini teman-teman, kondisi seperti itu semakin banyak. Bukan hanya dari aspek penjualan, tapi mungkin dari aspek ke-HR-an. Ya. Aspek terkait dengan operation, aspek finance, apapun fungsi kerja teman-teman semuanya, pasti pernah ada satu masa di mana teman-teman ngalamin sebuah situasi fenomena yang itu dinilai sebagai sebuah masalah besar, tapi Anda sendiri pun belum bisa mengatakan sebenarnya real problemnya itu apa. Yang Anda alami hanya sebuah fenomena. Ya, tadi contohnya turun penjualannya, itu kan sebuah fenomena. Ya. Operationnya, oh ternyata ini operationnya kok banyak sekali defect yang itu tidak repetitif gitu. Sehingga pindah-pindah nih masalahnya nih. Yang tadinya tuh problem di sini, di sini, di sini, di sini. Dan itu random. Sehingga Anda nggak bisa nebak nih. Ini jadi sebenarnya apa masalahnya? Data pun juga nggak cukup untuk Anda bisa sampai pada konklusi itu. Ya. Nah, Anda nggak clear apa masalahnya. Apalagi solusinya nggak ada. Ya, jadi Anda mau pakai existing solution apapun juga nggak akan kena nih dengan seperti ini. Anda mau modifikasi solusi yang ada pun juga nggak akan kena. Kenapa? Ya, karena Anda sendiri juga belum clear masalahnya apa, gitu kan? Nah, sesuatu yang baru muncul dan ini berbeda dari yang pernah ada sebelumnya, nggak kelihatan pattern-nya. Anda membutuhkan solusi yang baru. Ya. Masalah baru perlu solusi yang baru. Nah, pertanyaannya gimana cara kita menyelesaikan masalah yang seperti itu? Gunakan pendekatan innovative thinking. Cara berpikir yang inovatif. Anda nggak bisa gunakan pendekatan conventional thinking. Ada orang menyebutnya seperti itu. Itu adalah cara berpikir kebanyakan orang di mana ketika ketemu masalah, dia langsung secara cepat menetapkan, oh pasti ini masalahnya. Jadi dia jump to conclusion, nebak kayaknya ini masalahnya. Kemudian dia mengakses pengetahuan masa lalunya dia. Pengalaman masa lalunya dia. Oh dulu waktu gue kuliah gue belajar begini. Oh gue pernah ikut kursus belajar begini, solusinya begini. Oh pengalaman gue yang sebelumnya terbukti kalau gue pakai cara yang begini ini akan berhasil. Maka pengalaman masa lalunya dia itu dia gunakan sebagai solusi yang akan dia pakai untuk menyelesaikan masalah dia pada hari ini. Ya kalau misalnya ternyata kebetulan pas, ya bisa aja sih solve problemnya. Tapi itu tidak selalu terjadi, apalagi ketika Anda sendiri pun belum jelas sebenarnya real problemnya apa. Nah ketika Anda nggak jelas real problemnya apa, dan Anda udah coba berbagai metodologi, berbagai cara, nggak beres-beres juga, nggak selesai-selesai juga. Maka conventional thinking atau traditional thinking, cara berpikir yang pada umumnya kita pakai, itu udah nggak bisa kepakai lagi. Pakailah innovative thinking. Nah, apa yang perlu kita lakukan ketika kita lakukan innovative thinking tadi? Ada 3 tahapan, teman-teman. Tahapan yang pertama adalah explore. Ya, kita harus explore dulu problemnya apa. Dan kerap kali, ya, namanya problem itu adalah sesuatu yang datangnya dari manusia. Ya, karena mesinnya mesin begitu-gitu aja ya. Jangan-jangan cara pakai mesinnya yang salah, berarti manusianya kan. Atau bagaimana mengurutkan mesinnya, itu ada yang salah. Atau mendesain mesinnya dari awal, ada yang salah. So, salah satu yang kita perlu explore adalah manusia yang mana dia ikut terlibat nih dalam permasalahan atau fenomena permasalahan yang kita hadapin. Kita ajak ngobrol mereka, kita interview mereka, atau kita amati mereka, bagaimana mereka kerjanya selama ini. Kalau perlu, kita jadi mereka deh supaya ngalamin itu sendiri. Sehingga dari semua pengalaman atau aktivitas yang kita lakukan itu kita dapat banyak data. Data yang tadinya tuh nggak ada, akhirnya kita jadi punya banyak data. Ya. Nah, dengan kita berinteraksi langsung di para pelaku di mana situasi masalah itu ada, kita jadi lebih paham
tentang potensi-potensi root cause-nya, potensi masalah utamanya apa. Nah, dari situ yang kita lakukan adalah kita kerucutkan. Jadi ini sebenarnya apa root cause-nya? Apa pemicu utamanya? Apa hal yang paling elemental, paling penting yang itu mengakibatkan fenomena permasalahan itu muncul. Ya, jadi ada sebuah eksplorasi panjang di situ untuk bisa menemukan apa sih sebenarnya real problemnya. Dan kerap kali data saja nggak cukup. Anda harus turun ke lapangan dan berinteraksi dengan orang yang ada di sana. Yang kedua tahapannya adalah kita akan develop. Apa yang kita develop? Ya solusinya. Kita ngembangin dari nol. Maka apa yang kita lakukan? Setelah kita udah bisa identifikasi dengan sangat-sangat baik apa itu masalahnya, kita ajukan sebuah pertanyaan. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dengan constraint waktu sekian, dengan sumber daya yang terbatas sekian, dan sebagainya. Nah, pertanyaan itu kemudian memicu munculnya ide-ide dari kita dengan tim kita. Nah, itu kita keluarin sebanyak mungkin ide tentang gimana cara menyelesaikan masalah tadi. Nah, ide-ide pun yang sudah terkumpul kita mulai pilah dan kita mulai pilih. Berdasarkan mana yang itu mungkin, mana yang tidak, mana yang benar-benar directly menyelesaikan masalahnya atau tidak. Sehingga akhirnya ketemu mungkin akhirnya dari katakanlah 30 ide tersisa hanya jadi cuma 10 ide. Dari 10 ide itu kita kritisi lagi satu sama lain dan kita coba kombinasikan satu sama lain. Kita modifikasi dari 10 yang ada di situ sehingga bisa jadi muncul cuma 3 saja yang kita yakini. 3 itu yang paling besar kemungkinannya untuk bisa menyelesaikan masalah tadi. Dan 3 itu memang sesuatu yang benar-benar baru. Nah, langkah ketiga, langkah terakhir adalah setelah kita punya dugaan ya, akan 3 solusi yang kayaknya ini bisa solving the problem, maka kita akan lakukan test and refine. Kita harus uji cobakan. Kenapa? Karena ini kan sebuah solusi yang baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya, yang nggak ada bukti bahwa ini pasti akan berhasil kan. Maka kita harus tes, kita harus uji coba. Ya. Cara uji cobanya kayak gimana? Ya udah, wujudkan aja solusinya dan coba solusi itu sejauh mana dia menyelesaikan masalahnya. Dari situ ada dapat feedback, oh ternyata kok nggak kena amat ya, oh ini yang ini ternyata solve, yang ini ternyata nggak solve ya, ternyata kok agak ribet ya prosesnya ya. Nah ketika Anda menemukan itu, maka Anda refine, Anda sempurnakan, Anda perbaiki. Dan alangkah baiknya kalau Anda punya, saya sebut tadi misalnya, dari 10 jadi 3 yang Anda uji cobakan. Jadi Anda punya 3 set solusi yang ada 3-3-nya Anda A/B testing kan lah, Anda uji cobakan, mana yang paling efektif. Dan Anda akan dapat pelajaran nanti dari uji coba pertama, kedua, ketiga, dan pelajaran itu Anda pakai untuk kemudian bisa come up dengan better solution. Bisa jadi akhirnya solusinya bukan dari salah satu yang 3 itu. Bisa jadi ada solusi keempat yang baru muncul belakangan. Dari learning ketika Anda melakukan testing tadi. Ya. Nah, itulah prosesnya. Panjang ya Mas Indra? Iya. Nggak mudah ya? Nggak mudah. Tapi emang wajar dong. Kan ini masalahnya juga bukan masalah yang mudah. Ini masalah yang sangat kompleks. Yang kita sendiri aja kagak tahu sebenarnya problemnya apa. Ya. Dan solusinya belum pernah ada di luar sana. Maka kan mau nggak mau kan kita ngembangin solusi baru. Bukan cuma pakai solusi yang ada atau modifikasi solusi yang ada. Ini ngembangin solusi baru. Jadi kalau prosesnya panjang ya wajar. Melelahkan, capek, ribet. Ya iya namanya juga kita ciptakan solusi yang baru. Tapi kita nggak punya pilihan. Karena memang situasi kondisi yang sedang dialami memang membutuhkan proses itu untuk sampai bisa dapetin solusinya. Yang jadi problem kebanyakan adalah orang tuh nggak mau ngikutin prosesnya. Dia kepedean aja, bahkan mungkin sok tahu gitu ya. Masalahnya belum jelas, dia langsung menghakimi, oh ini pasti ini nih problemnya. Wah, gue pernah punya pengalaman kok. Pengalaman gue gini pasti berhasil zaman dulu, dipakai. Ya nggak kena, zaman udah berubah kok. Belum tentu juga masalah yang dia pikir itu masalah, beneran jadi masalahnya kan. Nah, daripada Anda sok tahu tadi, dan kepedean memberikan satu solusi yang ujung-ujungnya juga nggak menyelesaikan masalah, dan malah bikin masalah yang lebih besar bisa jadi, ya mendingan kita ruangkan waktu agak sedikit lebih ekstra untuk explore, untuk develop, untuk test and refine. Sehingga nanti di ujung proses tadi, Anda akan mantap, confident bahwa aku udah ketemu solusinya. Maaf, bukan ketemu. Udah membuat solusinya. Loh, ketemu kan berarti udah ada ya tadi ya. Ini solusi yang baru, yang ini karya Anda sendiri. Itulah kenapa disebut dengan inovatif thinking. Karena ini inovasinya Anda. Sesuatu yang baru atau beda banget dari yang sudah ada. Ya. Dan itu adalah inovasi yang Anda persembahkan untuk perusahaan dan untuk tim Anda dan mungkin juga untuk diri Anda sendiri. Ya, so setiap masalah ada paket solusinya. Tapi kadang-kadang kita sendiri nggak tahu masalahnya apa, atau mungkin itu masalah yang completely baru, belum pernah ada solusinya. Ya maka gimana menyelesaikannya? Ya kita harus ciptakan solusi itu sendiri. Ya, prosesnya sudah seperti yang saya sampaikan tadi. Selamat mencoba.